Shalom, Tuhan memberkati. Di dalam dunia ini tidak ada jalan keselamatan kecuali Yesus. Dan ini tidak banyak orang yang tahu. Apalagi kalau kita berada di negara kita, di Indonesia. Dia Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Dia mampu menunjukkan segala sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu pecinta ibadah online. Selamat bertemu lagi. Sekian waktu kita berjumpa lagi. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, buat kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami, penjagaan-Mu yang Kau berikan pada kami. Sekarang Bapa, kami akan mulai ibadah. Pimpin setai kami. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu, Bapa pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Pemimpin pujian Bapa urapi dengan roh puji-pujian, persatukan dengan singer musik untuk membawa kami sukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk jalannya firman Tuhan. Bapa pimpin berkati hamba-Mu, kuasai hamba-Mu, berkati dengan roh kudus-Mu, agar kami bersama dapat belajar firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, bahkan kami mohon berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan, pembuat skenario yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bila kita berpasrah penuh kepada Tuhan, ikuti skenario yang Tuhan buat. Proses demi proses, gak perlu protes. Kita jalani bersama-sama, bersama Tuhan. Dia selalu mendengar setiap seru doa kita, bahkan menjawab lebih dari yang kita doakan. Di waktu yang tepat, mujizat selalu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa. Syukur Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Terima kasih
memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Masih bersama kami GBIS Haleluya Palur. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih setia Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita, sehingga berkat-Nya begitu limpah atas kehidupan kita. Perlu
Shalom, selamat pagi. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan tunduk kepala terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau izinkan kami untuk beribadah. Walaupun kami mengikuti ibadah dengan online, tetapi kami memfokuskan diri ingin belajar tentang firman-Mu. Maka Tuhan, biar Roh Kudus turun di tengah kami, mengajar dan mendidik kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang berguna bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, pada saat saya sekolah masih SMP, sekolah-sekolah Cina yang ada di Indonesia ditutup. Lalu ada beberapa anak-anak sekolah Cina yang masuk ke sekolah yang saya ikuti pada saat itu. Persyaratan pertama yang ditanyakan adalah SBKRI. Apa itu? Surat bukti kewarganegaraan Indonesia. Sesudah surat itu dibawa, ditanya, sudah bayar pajak belum? Ditanya macam-macam. Ternyata warga negara itu penting sekali. Ada orang-orang yang masa bodoh. Mana saya warga negara mana? Atau saya ikut ke negara mana? Tidak diurus, tidak tahu. Nah besok suatu saat kalau ada masalah atau ada sesuatu yang diurus baru berlarut-larut. Salah satu teman saya SBKRI-nya punya. Tetapi pajaknya tidak diurus. Akibatnya untuk masuk sekolah saja uang pangkalnya lebih kecil daripada uang pajaknya. Maka hari ini mari kita belajar tentang warga negara. Apa sih untungnya memiliki kewarganegaraan tertentu? Keuntungannya mendapat jaminan, keamanan, ketenangan hidup, mendapat jaminan kebebasan untuk bekerja, untuk sekolah, dan mendapat fasilitas-fasilitas negara yang lain. Mendapat jaminan kemudahan jika ingin pindah alamat. Ya, teman saya alamatnya di sini, pindah ke alamat lain, SBKRI harus ada. Repot lah. Ya, jadi kalau kita punya warga negara tertentu, kita enak. Lalu kerugiannya apa? Ya kerugiannya harus bayar pajak. Mereka yang warga negara asing bayar pajak. Kita pun juga harus bayar pajak. Lalu harus taat pada tata aturan yang dibakukan kalau ingin menggunakan fasilitas-fasilitas negara yang diberi kemudahan itu. Ya harus ada juga tata tertib yang harus dikerjakan. Nah, Alkitab kita juga mengajarkan tentang kewarganegaraan yang jelas. Kenapa harus jelas? Karena setelah alam kematian hanya ada dua warga negara. Warga negara surga atau warga negara neraka. Nah, kalau tidak diperjelas seperti itu,
Ya, semua orang menganggap atau mengatakan saya ini warga negara surga. Lalu kita tanya yang benar loh. Kalau memang warga negara surga, mana buktinya? Ya, Alkitab mengajarkan bahwa di dunia ini kita punya warga negara, satu negara. Tetapi setelah kita berakhir di dalam dunia ini, kita mau jadi warga negara apa? Filipi 3 ayat 30. Filipi 3 ayat 30. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dijelaskan dalam Filipi 3 ayat 30 bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Pengertian ini harus kita mengerti. Dan sesudah kita mengerti, kita pelajari dan kita lengkapi persyaratannya. Saya ngerti, saya belajar. Sesudah belajar, apa toh kebutuhan atau apa toh yang dituntut untuk menjadi warga negara surga itu. Syarat utama yaitu menerima tawaran dari Yesus. Di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus memberi tawaran, aku mengetuk pintu hatimu. Artinya apa? Kalau ada orang nanggapi tawaran Yesus dengan cara Yesus mengetuk pintu hati, mereka yang nanggapi, mereka akan buka pintu, mempersilakan Yesus masuk di dalam hati kita. Kelihatannya sepele, kelihatannya gampang, tetapi prakteknya ini yang harus benar-benar kita ketahui. Kita buka hati kita, kita persilakan Yesus masuk. Dan sesudah Yesus masuk, kita sebagai tuan rumah, kita harus mempersiapkan makanan untuk tamu kita, yaitu Yesus Kristus. Apalagi kalau kita kenal betul dengan tamu itu, kita ngerti betul makanan apa yang dia suka. Nah, ini yang benar-benar kita harus lakukan. Apa yang menjadi makanan Yesus? Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita menjamu Yesus, maka kita harus siapkan makanan yang diingini oleh Yesus, yaitu makananku ialah mengerjakan pekerjaan Bapakku. Makananku ialah, dalam ayat ini, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapaknya yaitu melakukan firman Tuhan. Makanan Yesus adalah firman Tuhan.
Jadi kalau kita mengizinkan Yesus masuk di dalam hati kita, jangan lupa belajar tentang firman Tuhan. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Kalau kita lupa membaca, ya Yesus keluar dari hati kita, dia mencari makanan yang diinginkan oleh Tuhan kepada siapa-siapa yang setia dalam membaca firman Tuhan. Dan yang kedua, apa yang disukakan Yesus? Melakukan pekerjaan Bapaknya. Pekerjaan Allah adalah keselamatan. Jadi kemana kita pergi, berita keselamatan harus kita wartakan. Kenapa? Karena tidak ada lain. Di dalam dunia ini tidak ada jalan keselamatan kecuali Yesus. Dan ini tidak banyak orang yang tahu. Apalagi kalau kita berada di negara kita, di Indonesia. Yang tahu aja menolak. Apalagi yang tidak tahu. Maka kegigihan kita supaya Yesus ada di dalam hati kita. Berita firman Tuhan, berita keselamatan harus kita wartakan dengan kegigihan yang luar biasa. Nah, sesudah Yesus ada di dalam hidup kita, Yesus akan melengkapi kelengkapan pekerjaan ini. Yaitu Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita sudah menggebu-gebu kepengen membawakan firman, kita sudah menggebu-gebu kepengen menginjil. Bagus. Tetapi sebelum kita menginjil, sebelum kita memberitakan firman Tuhan, kelengkapan ini diberikan oleh Yesus. Kelengkapan ini, kelengkapannya apa? Kita diperbarui di dalam roh dan pikiran. Roh kita diperbarui, pikiran kita diperbarui, supaya menjadi manusia ciptaan yang baru. Kelengkapan ini. Jadi Tuhan memberikan tugas bukan ayo kamu pergi. Bukan itu. Ayo kamu pergi, kita siap dilengkapi. Dengan roh dan pikiran yang sudah diperbarui. Nah, roh dan pikiran yang diperbarui ini harus benar-benar tampak dalam keseharian kita. Perhatikan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 ini. Ya. Pembaruan ini yang bagaimana? Rasul Paulus sudah diperbarui. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Namun melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jelas sekali. Kenapa Rasul Paulus berani? Kenapa Rasul Paulus menggebu-gebu? Kenapa Rasul Paulus dijadikan penginjil di luar Yerusalem, di luar Israel? Karena Rasul Paulus sadar bahwa hidupku ini sudah bukan aku lagi. Kenapa?
karena Yesus ada di dalam aku. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sadar bahwa Yesus ada di dalam hati kita? Kalau kita sadar, tentu kita lanjutkan dengan pernyataan yang dikatakan bahwa hidup yang kuhidupi di dalam daging ini, hidup keseharian kami, hidup keseharian Rasul Paulus itu mengatakan hidup di dalam iman dalam Yesus Kristus yang mengasihi aku. Jadi sudah tidak memikirkan macam-macam. Karena apa? Yesus yang mengasihi kita pasti memberi segala yang terbaik, segala yang cukup, segala yang istimewa kepada orang yang menaruh iman kepadanya. Jadi syarat untuk menjadi warga negara surga. Yang pertama, menanggapi tawaran Yesus. Yesus kepingin ada di dalam hati kita untuk memperbarui hidup kita, untuk melengkapi kita. Tawaran yang pertama. Tawaran yang kedua atau syarat yang kedua, mengizinkan Yesus mengubah pola hidup kita. Pola lama, hidup lama dibuang, hidup baru diterapkan. Hidup baru ini hidup yang setiap hari dimotori oleh kekuatan Yesus Kristus. Dengan kata lain, hidup yang kuhidupi ini adalah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dua syarat ini merupakan syarat untuk menjadi warga negara surga. Selamat mendaftarkan diri sebagai warga negara surga dan lengkapilah persyaratan yang dimintanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mengajar kami supaya kami segera mendaftarkan diri untuk menjadi warga negara surga yang benar. Bukan asal-asalan, tetapi kami tahu persis bahwa persyaratan yang ada mudah kami terima, mudah kami dapat. Sehingga hati kami siapkan untuk Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online, saat ini mari kita dengar pengumuman dulu. Pengumuman yang pertama, bahwa Indonesia sudah bebas COVID. Ini berita atau ini berita dari Bapak Presiden Jokowi. Walaupun sudah bebas COVID, tidak ada salahnya kita tetap berhati-hati. Nah, yang kedua, GBIS Haleluya sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu. Jam 9 ada ibadah raya atau ibadah umum. Sesudah jam 9, sesudah ibadah selesai, dilanjutkan ibadah muda remaja. Lalu hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Hari Jumat
ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan ibadah cabang GBS Haleluya Palur jam 6 sore. Pengumuman yang ketiga, tolong doakan agar ibadah online terus jalan. Nah, supaya terus jalan, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online supaya like, supaya komentar, dan supaya share ke teman-teman yang lain. Doakan agar kru tetap sehat. Doakan agar alat-alat yang kita pakai awet. Saya rasa itulah pengumuman yang kita akan lakukan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, berkati dengan hikmat kebijaksanaan dari surga. Pimpin dalam tugas-tugasnya, berikan penyertaan-Mu, berikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk para menteri, Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu, pimpin dalam tugas-tugasnya. Kami berdoa untuk Bupati, Wali Kota, Engkau akan pimpin berkati. Kami juga tetap berdoa untuk Gubernur, berkati beliau. Camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. Berikan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk TNI, Polri, pimpin untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Engkau memberkati kami di dalam ibadah online, dan kami percaya kami telah terdaftar di warga negara surga. Dan saat ini kami berkumpul menyatukan iman, berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya. Tuhan, belas kasihan Kau berikan untuk Octavianus Hendra Wijaya. Jamah Tuhan, beri organ yang baru sehingga Octavianus Hendra Wijaya dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, menyaksikan kemurahan. Kami berdoa untuk Ibu Gito, berikan kekuatan kaki-kakinya sehingga kuat, sehat untuk melakukan aktivitas. Kami berdoa untuk Arin, dadanya yang ada tumor dan juga beberapa kerapuan tulang. Jamah Tuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo dan juga untuk Ibu Setyo Purnomo dan untuk Ibu Linda. Jamah Tuhan sehingga mereka dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Pak Tris, Engkau juga jamah dengan kesehatan yang sempurna. Lalu Ibu Rukiah, Engkau jamah juga dengan kesembuhan. Terima kasih Bapak, Kau telah menjamah mereka-mereka. Belas kasihan-Mu, bilur-Mu Kau jamahkan sehingga mereka sembuh. Dan kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Gito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono, Ibu Petrus Sutresno. Kau juga jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah kami. Kami akan beraktivitas. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani,
berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.